Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arsa di mana saja berada, video kali ini mengisahkan tentang istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri Rasulullah memiliki banyak keutamaan. Salah satunya yang tercantum dalam Al-Quran adalah dalam surat Al-Ahzab 52. Tidak halal bagimu, Muhammad, menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Dalam tafsir Ibnu Jarir disebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan balasan Allah dan ridanya kepada istri-istri Nabi, karena sikap mereka yang baik yaitu lebih memilih Allah dan Rasul-Nya, serta pahala akhirat saat mereka disuruh memilih oleh Rasulullah, sebagaimana yang kisahnya telah disebutkan dalam ayat di atas. Bagaimana mulia akhlak mereka? Tonton terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah dengan lebih dari 4 orang wanita. Pernikahan ini bukanlah pernikahan yang didasarkan oleh hawa nafsu, melainkan dengan tujuan untuk berdakwah. Tentunya, para istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukanlah wanita sembarangan. Beliau semua adalah wanita-wanita hebat yang sangat taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian besar dari para wanita ini dinikahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada 11 orang sebagai berikut. 1. Khadijah binti Khuwailid. Istri pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Galib bin Fahr bin Malik bin Nadir bin Kinanah al-Quraisy al-Asadiyah. Kedua orang tua beliau sangat terpandang di kalangan masyarakat Quraisy, bahkan termasuk di kalangan para pemuka kaum Quraisy. Meskipun berasal dari kaum Quraisy, keluarga beliau berpegang teguh pada akhlak yang mulia. Keluarga beliau sangat kaya raya, namun juga sangat dermawan, sehingga Siti Khadijah tumbuh menjadi wanita yang berkarakter mulia juga. Pada saat menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, usia beliau sudah 40 tahun. Dari pernikahan dengan Rasulullah, Siti Khadijah melahirkan 6 orang anak yang masing-masing diberi nama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. 2. Saudah binti Zamah. Wafatnya Siti Khadijah membuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan kesedihan yang mendalam dan para sahabat juga merasa peduli dengan apa yang menimpa beliau. Sehingga para sahabat kemudian mengutus Khawlah binti Hakim As-Salimah, yang merupakan istri Utsman bin Maz'un. Khawlah binti Hakim As-Salimah diutus untuk menemui dan memotivasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya tertarik untuk menikah lagi. Dari diutusnya Khawlah ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkan pilihan kepada Saudah. Saudah binti Zamah merupakan seorang janda, karena sebelumnya sudah menikah dengan Sukran bin Amr. Dari pernikahan pertama ini, lahirlah anak yang dinamakan dengan Abdullah. Saudah bin Zamah menjadi istri pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Siti Khadijah wafat. Pada saat itu, usia Saudah binti Zamah sudah mencapai 55 tahun, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baru 50 tahun. Saudah binti Zamah sendiri merupakan wanita yang berkarakter mulia. Beliau sangat suka bersedekah, dan Aisyah binti Abu Bakar juga sangat menyukai beliau. Sebab, Saudah binti Zamah telah rela memberikan jatah malam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya kepada Aisyah. 3.
Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar merupakan istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga. Beliau dinikahi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat usianya masih belia, yakni sekitar 6 tahun 7 tahun. Karena dinikahi sejak masih muda, beliau tumbuh dalam didikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah sendiri terkenal dengan kecerdasannya, serta ingatannya yang kuat, sehingga dapat menghafalkan banyak hal. Karena kecerdasan dan daya ingat ini, beliau sering dijadikan tempat bertanya oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahkan juga termasuk dalam golongan orang yang meriwayatkan banyak hadis. Bahkan disebutkan bahwa beliau menduduki urutan keempat dalam hal ini setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar serta Anas bin Malik. Ada banyak kisah romantis yang terjadi antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengenal karakter sang istri, sehingga beliau bisa membedakan kapankah sang istri sedang marah maupun sedang bahagia, walaupun Aisyah sudah menyembunyikan perasaannya dengan rapi. 4. Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah merupakan putri Umar bin Khattab yang menjanda setelah suaminya gugur dalam Perang Badar. Umar bin Khattab sedih dan memberikan kabar tersebut kepada Rasulullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan Umar bin Khattab kabar yang gembira bahwasanya beliau bersedia untuk menikahi Hafsah. Selayaknya ayahnya, Hafsah juga merupakan wanita yang kuat dan tegas ucapannya. Bahkan Aisyah menggambarkan bahwa sifat yang dimiliki Hafsah sama dengan Umar bin Khattab. Tidak hanya itu, Hafsah juga merupakan seorang wanita yang pandai membaca serta menulis. Ini adalah kemampuan yang saat itu belum umum dimiliki para wanita. Salah satu karya beliau adalah terkumpulnya Al-Quran karena beliau adalah seorang wanita yang pandai membaca serta menulis. Hafsah mendapatkan perintah dari Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Perintah ini juga tidak terlepas dari desakan Umar bin Khattab karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan melawan orang murtad setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. 5. Zainab binti Huzaimah. Istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya adalah Zainab binti Huzaimah. Beliau merupakan istri yang memiliki gelar Ummul Masakin. Alasannya adalah, karena Zainab binti Huzaimah sangat berbelas kasih terhadap orang miskin, dan juga bergaul dengan mereka. Zainab binti Huzaimah juga menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi janda. Sebelumnya, beliau dinikahi oleh Abdullah bin Jahsy yang kemudian wafat dalam Perang Uhud. Tidak lama berselang setelah Abdullah bin Jahsy ini wafat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikahi Zainab. Akan tetapi, tidak lama setelah pernikahan, sekitar 2 bulan hingga 3 bulan, Zainab kemudian juga meninggal dunia. 6. Ummu Salamah. Ummu Salamah merupakan istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki nama asli Hindun binti Abi Umayyah. Sama seperti beberapa istri beliau sebelumnya, Ummu Salamah juga merupakan seorang janda, ketika dinikahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebelumnya menikah dengan Abu Salamah. Beliau memiliki beberapa anak dari pernikahan sebelumnya dan beliau juga dikenal sebagai sosok yang cerdas. Beliau bahkan bisa memberikan saran, sekaligus mendukung dakwah yang dilakukan suaminya. Beliau juga merupakan wanita yang menawan, sehingga membuat Aisyah menjadi cemburu. 7. Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy sebelum dinikahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu dinikahi oleh Zaid bin Haritsah, yang merupakan anak angkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Zainab binti Jahsy sendiri adalah putri bibi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Aminah binti Abdul Muthalib. Zaid bin Haritsah selain merupakan putra angkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada awalnya adalah seorang budak. Pernikahan antara Zaid bin Haritsah dengan Zainab binti Jahsy juga tidak berlangsung lama, karena hubungan keduanya tidak harmonis.
Atas ketidakharmonisan tersebut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menasihati Zaid agar tidak bercerai dengan Zainab, namun pada akhirnya Zaid tetap menceraikannya. Setelah masa idah Zainab selesai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikahinya. Zainab binti Jahsy merupakan perempuan yang istimewa. Beliau merupakan wanita yang ahli ibadah, dan juga gemar bersedekah. Diriwayatkan bahwa beliau meninggal dalam usia 53 tahun, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. 8. Juwairiyah binti Al-Haris. Nama asli beliau adalah Barah, namun kemudian oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diganti dengan Juwairiyah. Beliau merupakan putri dari pembesar Bani Mustalik, dan sebelum menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih dahulu beliau menikah dengan Musafi bin Safwan. Sebelumnya juga, beliau adalah budak Sabit bin Qais yang bersedia membebaskannya dengan syarat Juwairiyah harus membayar sejumlah uang. Karena itu, Juwairiyah kemudian menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam guna meminta bantuan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membantu Juwairiyah, sekaligus menikahinya dengan mahar yang berupa pembebasan dirinya. Usai tersiar kabar bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Juwairiyah, banyak sahabat yang kemudian membebaskan tawanan dari Bani Mustalik, yang menjadi bentuk penghormatan. 9. Ummu Habibah. Mengenai nama asli istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-9 ini, ada yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Ramlah. Namun ada juga yang mengatakan bahwa nama asli Ummu Habibah adalah Hindun. Ummu Habibah pada awalnya dinikahi oleh Ubaidillah bin Jahsy. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang putri yang diberi nama Habibah. Satu keluarga ini kemudian hijrah ke Habasyah, namun sesampainya di sana, Ubaidillah bin Jahsy meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengirimkan surat kepada Raja Najasyi, di mana surat tersebut isinya adalah, agar Ummu Habibah dinikahkan dengan beliau. Selepas pernikahan, Ummu Habibah kemudian tinggal bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 10. Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai merupakan istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Bani Masir. Sebelumnya, Safiyah adalah istri seorang laki-laki yang bernama Salam bin Masyikam. Namun, pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Setelahnya, Safiyah menikah dengan Kinanah bin Abi Hakik. Kinanah bin Abi Hakik kemudian meninggal, akibat melanggar suatu kesepakatan dengan umat Islam. Pada saat itu, Bani Mazir tinggal di kota besar, yang disebut dengan Khaybar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk memperluas agama Islam, dan salah satu sasarannya adalah Bani Mazir yang ada di Khaybar. Dalam perang tersebut, kaum muslimin adalah pemenangnya, dan suami Safiyah binti Huyai terbunuh. Karena menang, sudah tentu ada banyak rampasan perang sekaligus tawanan. Pada awalnya pun Safiyah hampir menjadi budak Diyah Al-Kalbi, namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyelamatkannya. Saat itu beliau memberikan tawaran apakah akan memeluk Islam atau tetap dengan agama Yahudi. Safiyah ternyata memilih Islam, sehingga kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai wanita sadikoh, yang artinya, wanita yang jujur. 11. Maimunah binti Al-Harits. Maimunah binti Al-Harits pada awalnya adalah istri Mas'ud bin Amr as-Sakafi. Mereka berdua kemudian bercerai karena berbeda keyakinan. Maimunah binti Al-Harits memeluk agama Islam, sedangkan suaminya sangat membenci Islam. Maimunah sendiri merupakan bibi Khalid bin Walid dan bibi Ibnu Abbas. Beliau memeluk agama Islam, namun masih menyembunyikannya dan masih tetap tinggal di Makkah. Namun saat terwujudnya perjanjian Hudaibiyah dan kaum muslimin melakukan ibadah haji, beliau menyatakan keinginannya. Keinginan tersebut adalah bergabung dengan para sahabat serta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau lalu dinikahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mahar 400 dirham. Semua istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya adalah wanita-wanita yang memiliki karakter mulia termasuk gemar bersedekah. Semoga kisah-kisah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambah kecintaan kita kepada beliau, dan mengambil ibrah di dalam membina rumah tangga. Amin.